daya manusia. Untuk kemudian menjadikan RPJMD kali ini adalah basic atau basis untuk melangkah ke depan lebih maju dari waktu ke waktu. Dan kita akan menjemput masa depan yang cerah bagi Kabupaten Kepulauan Talaut ini dengan merubah masa depan mereka dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Talaut tentunya banyak diambil dari strata-strata tertentu. Sebut saja untuk pertama bahwa peningkatan sumber daya manusia di dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan tentunya menjadi prioritas. Dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diambil dari kalangan generasi muda. Yang semuanya itu kemudian kita kaitkan dengan program bantuan pendidikan untuk mempermudah mereka mengakses pendidikan, baik itu pendidikan tinggi, menengah, dan juga tentunya untuk kemudian melakukan banyak hal yang terkait dengan upaya peningkatan skill dan kemampuan warga masyarakat di Kabupaten Talaut ini. Selain itu juga saudara-saudara, kita juga akan berusaha untuk meningkatkan upaya kita untuk melayani, memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Talaut memiliki 2 rumah sakit yang menjadi motor dan indikator upaya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan optimal dalam hal pelayanan kesehatan. Demikian juga untuk 19 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaut ini, kita telah memiliki 19 puskesmas yang semuanya itu belum merata pembagian atau penyebaran tenaga dokter, sehingga penyebaran tenaga dokter adalah upaya kita untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dan ini pun berkaitan erat dengan sumber daya manusia. Karena sebagian besar dokter belum tertarik untuk datang di Kabupaten Talaut, sehingga kita pun harus mempersiapkan. Momentum hari ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia bagi peningkatan dan menghasilkan dokter untuk melayani di Kabupaten Kepulauan Talaut ini. Kabupaten Talaut sudah membutuhkan pelayanan spesialisasi, sehingga bukan hanya sebagai seorang dokter, tetapi meningkatkan kemampuannya, keahliannya, itu juga membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. Sehingga kita pun harus mempersiapkan dana, dukungan, perhatian bagi peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan ini, yang tentunya berkaitan erat juga dengan pengadaan alat-alat kesehatan untuk menjamin bahwa kita mampu untuk melakukan pelayanan kesehatan secara paripurna. Hanya saja itu juga berkaitan erat dengan kualitas alat-alat kesehatan di Kabupaten Talaut, berkaitan erat sekali juga dengan sumber daya manusia. Banyak alat-alat kesehatan di Kabupaten Talaut ini yang kemudian tidak bisa dioperasionalkan karena kita tidak siap dari sisi sumber daya manusia. Untuk itu saudara-saudara, meningkatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Talaut ini adalah upaya kita untuk meningkatkan Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Dulu pada tahun 2007 dan 2008 kita pernah mendapatkan ranking Human Development Index tertinggi di Sulawesi Utara ini. Partisipasi kita kemudian mendorong IPM secara nasional bagi Sulawesi Utara. Maka kita berusaha hari ini agar supaya semua program kita di 5 tahun ke depan itu bertumpu pada peningkatan sumber daya manusia, pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan Human Development Index di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kemudian karakter kepemimpinan yang diharapkan mampu untuk mengelola Kabupaten Kepulauan Talaut ini dengan moto berkat, bersih, elok, ramah, kasih, aman, dan tangguh. Bersih adalah upaya kita bukan cuma sekedar untuk membersihkan lingkungan atau membersihkan halaman atau lingkungan di sekitar kita, tetapi dalam pandangan saat sekarang ini kita akan berusaha untuk memenuhi semua upaya-upaya kita untuk menjadikan pemerintahan kita bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8 item yang telah disyaratkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
itu kemudian akan kita tingkatkan, yang semuanya berbasis pada sumber daya manusia. Apakah itu pengaturan jabatan, apakah itu tentang aset daerah, apakah itu tentang pengelolaan keuangan, apakah itu tentang dana desa. Semuanya itu kemudian harus dioptimalkan sebagai upaya kita untuk mencegah terjadinya praktek-praktek KKN di Kabupaten Kepulauan Talaut, sehingga upaya kita akan kemudian kita tingkatkan ke arah situ, sehingga semua pembangunan yang terkait dengan RPJMD ini harus dikaitkan dengan upaya kita meningkatkan pencegahan, menjadikan pemerintahan kita sebagai pemerintahan yang bersih dari KKN tersebut. Kemudian saudara-saudara elok, dalam hal ini saudara-saudara adalah daya tarik. Kita berharap Kabupaten Kepulauan Talaut ini kemudian memiliki daya tarik. Tetapi saat sekarang kita tahu persis bahwa mungkin kita Kabupaten Kepulauan Talaut ini satu-satunya daerah yang tidak memiliki sistem drainase perkotaan, yang kemudian sudah lama kita rencanakan. Saya tahu sistem drainase perkotaan di Kabupaten Talaut ini sudah direncanakan sejak 10 atau 15 tahun yang lalu. Sampai hari ini pun belum terbangun. Sehingga kita bisa melihat bahwa tingginya angka malaria atau DHF, demam berdarah, baru-baru ini ada 4 kasus yang terjadi setiap kali musim penghujan yang kemudian mengakibatkan korban pada masyarakat. Itu sehingga kita harus memikirkan bahwa drainase perkotaan termasuk di dalamnya adalah Kota Melonwane, Kota Lirung, dan Kota Beosana untuk segera menjadi perhatian. Sehingga dalam 5 tahun ke depan kita sudah memiliki drainase perkotaan yang terintegrasi, sehingga kita dapat mampu menjamin kualitas hidup warga masyarakat di Kabupaten Talaut ini. Saya sudah mendengarkan bahwa sejak untuk APBD kali ini untuk menyiapkan dana untuk sistem drainase perkotaan yang dimulai di Kota Melonwane, yang kita harapkan bisa terrealisasi hari ini, tahun ini, atau tahun berikutnya, sehingga saudara-saudara sekalian kita bisa menampilkan performance sebagai kabupaten yang kemudian memiliki daya tarik. Kemudian ramah, tentunya ini terkait dengan karakter, sehingga saudara-saudara sekalian karakter itu pun berkaitan erat dengan sumber daya manusia. Sehingga upaya kita untuk melayani warga masyarakat dengan konsep bersih, elok, dan ramah ini kemudian itu bisa terrealisasi terkait atau terpadu dengan program RPJMD kita kali ini. Kemudian yang berikutnya saudara-saudara adalah kasih, yang tentunya mengasihi dengan sungguh-sungguh, membangkitkan cara berpikir masyarakat menuju pada kehidupan atau cara berpikir masyarakat modern, yaitu tidak membedakan satu dengan yang lain. Kehadiran saya di sini, Bapak-bapak Forkopimda, adalah sebagai contoh bahwa warga masyarakat di Kabupaten Talaut ini adalah warga masyarakat yang sudah berpikir modern, tidak membeda-bedakan. Itu salah satu ciri khas dari pertumbuhan cara berpikir warga masyarakat untuk kemudian menjemput kehidupan maju di masa-masa yang akan datang. Saya bukan orang Talaut, tetapi memimpin kabupaten ini dan diterima oleh warga masyarakat Talaut. Itulah ciri khas warga masyarakat Talaut yang menjemput kehidupan modern hari ini dari masa-masa yang akan datang. Kemudian yaitu aman. Aman itu tentunya kita mengharapkan sekali bahwa kita sebagai daerah perbatasan ada pulau-pulau terluar. Keamanan ini bukan cuma dalam security approach, tetapi juga dengan pendekatan kesejahteraan. Sehingga saudara-saudara sekalian, tentunya pembangunan di daerah Miangas sebagai pulau terluar, sebagai pulau perbatasan, dan pembangunan di wilayah Kabaruan itu akan menjadi prioritas. Karena itu berkaitan dengan keamanan. Bagaimana warga masyarakat Kabupaten Talaut ini secara semesta turut menjaga kedaulatan bangsa ini, kedaulatan Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai bagian dari NKRI. Kemudian yang berikutnya adalah bersih, elok, ramah, kasih, aman, dan tangguh. Tangguh itu artinya tidak kenal menyerah, dan kita akan terus berupaya dengan segala bentuk kekurangan yang ada. Kita ketahui kita mengalami kendala besar, yaitu soal belum beroperasinya palapa ring di Kabupaten Talaut ini. Karena saudara-saudara sekalian,
Sesuai dengan program nawacita dari Presiden Republik Indonesia membangun daerah membangun bangsa ini dari pinggiran, maka salah satu yang menjadi ciri khas adalah palaparing tersebut. Namun sampai saat sekarang ini akses ke desa-desa dan akses ke berbagai tempat di Kabupaten Talaut belum terformat atau belum terbentuk. Sehingga kita 5 tahun ke depan akses informasi IT ini wajib menjadi prioritas. Sehingga membangun jaringan, sistem jaringan yang berkualitas itu tentunya akan menjadi target kita hari ini sampai 5 tahun ke depan sudah bisa terbangun dengan sempurna. Karena cara kita berkomunikasi seperti hari ini, seperti saat sekarang ini, yaitu dengan menggunakan video conference saja seperti ini, tentunya sudah menjadi tanda bahwa kita harus dipacu untuk mampu menguasai teknologi informasi. Dan ini tentunya bergantung dari cepatnya kita membangun jaringan IT tersebut lewat bersinergi dengan program nawacita dari Presiden Republik Indonesia, yaitu pembangunan palaparing tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pembangunan fisik. Yang terakhir adalah pembangunan fisik. Kita tahu kita sebagai daerah kepulauan tentunya memiliki tantangan. Dan tantangan itu saudara-saudara berkaitan erat dengan masalah transportasi. Sehingga transportasi itu akan membuat kita tidak terisolasi satu dengan yang lain. Bahwa Kabupaten Talaut itu harus kemudian memiliki sistem transportasi yang terintegrasi, yang sebenarnya sudah dirintis sejak awal. Bahwa kita sudah memiliki pelabuhan-pelabuhan ASDP atau pelabuhan-pelabuhan feri yang sebenarnya adalah bagian dari konsepsi awal untuk menyatukan pulau-pulau di Kabupaten Talaut ini. Namun saat sekarang ini kita memiliki tantangan dengan tingginya biaya operasional untuk pembangunan atau perawatan dari dermaga-dermaga feri tersebut. Tetapi apa boleh buat? Semua itu harus kita hadapi dan semuanya itu harus kita jalankan. Bahwa perawatan, pembangunan dari dermaga feri itu harus tetap menjadi prioritas. Sehingga pembangunan fisik untuk transportasi terintegrasi itu adalah salah satunya dengan menghadirkan kapal feri dan kemudian merawat pelabuhan-pelabuhan feri tersebut untuk menyatukan kondisi daerah Kabupaten Talaut ini yang masih dari pulau satu ke pulau yang lain. Kemudian tantangan kita berikutnya adalah yang terkait dengan global warming. Bahwa global warming saat sekarang ini adalah peningkatan suhu yang kemudian meningkatkan volume air, laut dan sebagainya, sehingga setiap waktu terjadi pengikisan atau mengalami abrasi di Kabupaten Talaut. Sehingga target kita adalah mencegah abrasi itu kemudian mengikis pulau-pulau di Kabupaten Talaut. Sehingga menjadi target dan perhatian utama kita adalah menjaga pulau itu dengan membangun benteng-benteng yang kemudian bisa mencegah abrasi tersebut. Demikian juga dengan sistem transportasi darat, yaitu jalan dan jembatan. Kita ketahui bahwa kita memiliki 3 status jalan, yaitu status jalan nasional, status jalan provinsi, dan status jalan kabupaten. Untuk lingkar Pulau Karakilang ini adalah status jalan nasional. Sehingga dengan luasan hampir sekitar 108 atau 109 km ini adalah menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Tetapi kemudian kita harus tahu bahwa yang melewati jalan nasional itu kita melewati perkampungan dan kecamatan-kecamatan, yang semuanya itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Talaut. Sehingga fokus kita untuk mengalokasikan pembangunan di sarana jalan pedesaan, sarana jalan di dalam desa dan di dalam kecamatan adalah fokus kita, seiring dengan pembangunan lingkar Karakilang yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat tersebut. Hari ini sudah hampir selesai bahwa Kabupaten Talaut dengan
lingkar Karakialam tersebut hampir saja selesai dan pemerintah pusat tetap konsisten membangun jalan lingkar tersebut. Semoga di tahun ini sudah selesai dan kita tinggal berupaya untuk meningkatkan kualitas, lebar dan mutu dari jalan tersebut sebagai bagian dari perawatan dari jalan nasional itu. Kemudian jalan provinsi yang semuanya itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi dalam hal ini adalah jalan yang melingkar Pulau Salibaru. Sampai saat sekarang ini memang kita masih ada tantangan bahwa jalan lingkar Pulau Salibaru itu belum terbangun dengan optimal. Belum lebih dari 5 km dari hampir sekitar 56 km jalan di Pulau Salibaru itu yang kita harapkan bisa diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Dan ini toh berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, karena tingkat dan tuntutan warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan transportasi jalan yang berkualitas itu semakin lama semakin menguat. Tapi saat sekarang ini sehingga pembangunan RPJMD kali ini bukan hanya fokus pada kita membangun jalan-jalan kabupaten, tetapi kita juga mampu untuk meyakinkan bagaimana pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk membangun jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab. Itu toh artinya harus disajikan dengan secara tepat dan benar, dikaitkan dengan program kita dalam RPJMD kali ini. Demikian juga dengan jalan desa dan kecamatan di Pulau Salibaru adalah menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut yang akan menjadi fokus kita dalam membangun kualitas jalan di Pulau Salibaru. Demikian juga pembangunan jalan yang ada di Pulau Kabaruan, karena Pulau Kabaruan ini adalah pulau terluar, di mana pulau terluar itu kemudian jalannya sebenarnya adalah tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Talaut. Itu satu-satunya jalan lingkar di pulau yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Talaut. Tetapi dengan seiring dengan ditingkatkannya status Pulau Kabaruan sebagai pulau terluar, kita tinggal menanti, dan itu harus dipastikan kapan alokasi dana untuk pembangunan jalan di sana dengan status jalan nasional. Karena di sana adalah pulau terluar yang status jalannya harus menjadi jalan nasional. Dan kita tinggal menunggu itu dengan harapan tentunya sebagaimana yang kita harapkan bersamaan dengan kehadiran dan signal dari TNI yang kemudian menyampaikan akan ada pembangunan batalion di Kabupaten Kepulauan Talaut yang kita harapkan bisa ditempatkan di pulau terluar tersebut. Sehingga RPJMD kita juga arahkan untuk bagaimana memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan batalion di Pulau Kabaruan tersebut. Kita sudah bahwa pembangunan jalan yang saat sekarang ini menjadi tanggung jawab atau jalan kabupaten saat ini masih di Pulau Kabaruan tersebut, sehingga kita harus merawat pembangunan jalan di Pulau Kabaruan itu agar supaya tanggung jawab kita penuhi sebelum adanya keputusan atau pengalokasian dana dari pemerintah pusat untuk kemudian menjadikan jalan lingkar Kabaruan itu sebagai jalan nasional yang kemudian akan dibangun oleh pemerintah pusat.